Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Aska. Kembali lagi bersama aku Astrid, dan di sebelah aku ini udah ada bintang tamu yang luar biasa banget nih. Udah ada Kak Ratu. Halo Kak. Hai. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman di rumah. Oke, halo semua. Jadi nama saya Dinda Ratu Mahadewi, akrab dipanggil Ratu, umurnya 16 tahun. Oke, segitu aja. Baik. Kak Ratu apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kebetulan abis selesai PAT, jadi hari ini udah nggak sibuk apa-apa sih Kak. Free ya? Iya. Waduh. Oh iya, dengar-dengar Kak Rati ini adalah penari ya di Kabupaten Batang. Wah. Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu sih. Soalnya emang Kak Rati ini apa ya? Udah banyak yang tahu ya teman-teman. Waduh. Boleh dong diceritain dari umur berapa sih Kak Rati itu suka nari gitu. Oke, baik. Jadi kalau menari itu saya dari TK ya Kak. Wah. Soalnya kan ibu keluarga juga ada sanggar. Jadi dari TK udah terbiasa menari. Terus mulai serius itu masuk SD. Jadi mulai SD udah sering ikut-ikut lomba. Dan alhamdulillah bisa sampai sekarang masih ikut nari gitu. Wah, udah dari bocil ya. Ya bocil sampai masih bocil. Ya Allah. Terus nih ya Kak, tadi kan aku dengar kata kakak kan keluarga punya sanggar ya? Iya. Sanggar apa sih? Boleh dong diceritain. Sanggarnya Putra Budaya Batang. Itu tuh sanggar dari tahun 1974. Kebetulan itu dari kakek. Jadi udah dari zaman dulu banget dan bisa bertahan sampai sekarang karena ya yang mengelola keluarga sendiri, jadi turun temurun Kak. Jadi lebih enak buat dikembangin, buat dijalanin gitu karena sama-sama keluarga sendiri gitu. Betul, berarti ini keluarganya tuh keluarga penari gitu ya. Wah, hebat Bisa banget dibilang. sih. Itu sanggarnya dari tahun 1974. wow, udah lama banget ya teman-teman. Berarti emang udah turun temurun gitu ya Kak. Terus bicara soal sanggar nih, kakak udah punya pengalaman apa aja sih di bidang nari, apalagi dari sanggar keluarga kakak itu? Oh iya, kalau pengalaman ya kayak tadi aku bilang, ikut lomba-lomba ya Kak. Terutama kalau lomba yang sering diadain di jenjang pendidikan itu kan FLS 2N ya. Kebetulan FLS 2N dari SD itu aku mulai kelas 2. Kelas 2 SD udah masuk ke provinsi, terus lanjut lagi sama kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai sekarang SMA gitu. Wah, hebat banget sih. Berarti kakak ini udah biasa tampil nari di mana-mana ya? Ada nggak sih pengalaman menarik yang mungkin nggak bisa kakak lupain? Misal lagi nari di mana, di luar kota atau di mana? Oke, jadi pas kelas 8 SMP gitu, kelas 7 apa kelas 8 gitu, aku tuh ikut lomba nari dari kabupaten gitu Kak. Jadi bareng-bareng itu tingkatnya nasional. Nah terus alhamdulillahnya itu bisa juara, tempatnya di Jakarta. Wow. Iya, jadi ya itu pengalaman yang nggak aku lupain sih Juara karena 1. iya juara 1. Wow, hebat banget, tepuk tangan dulu Karena dong. dari prosesnya itu kayak mengesankan karena kita berproses bareng-bareng buat suatu karya itu sangat mengesankan. Betul. Nah, omong-omong soal tari nih, kakak kan berarti udah menaungi dunia tari selama mungkin udah lama ya. Sekarang 16 tahun. Iya, 16 tahun. Udah lama banget lah ya. Udah jadi bagian hidup gitu. Nah, selain tari ada nggak sih kegiatan kakak lain yang mungkin kakak naungi juga gitu? Oh ya, kalau saat ini saya lagi tertarik di kegiatan tentang hak anak ya. Salah satunya saya ikut dalam pengurus forum anak bersama Kak juga. Bener-bener di mana-mana ya. Ya, jadi lagi mau aja berkontribusi terhadap bidang itu. Betul banget. Nah,
Kalau di forum anak tuh sebagai apa kak? Sebagai bendahara. Wah, pegang duit. Gak ada duit. Nah, kan ngomong-ngomong soal latihan di Sanggar itu ada nggak sih kak dari orang luar gitu yang ikut latihan atau emang buka? Iya, jadi Sanggar itu untuk umum kak. Oh. Jadi siapapun yang mau belajar, yang mau berproses itu bisa gabung di Sanggar kita. Nah, tuh teman-teman kalau mau gabung boleh banget. Alamatnya di mana kak? Di Jalan Dr. Cipto nomor 35 Peranangan Batang. Nah itu kalau nggak boleh DM banget ke kakak Ratu ya. Iya, kalau enggak ke DM IG Sanggar aja. Betul. Nah itu latihannya setiap hari? Minggu jam 9 pagi. Weekend ya, jadi enak waktunya. Betul. Oh ya, aku kepo nih kak. Mungkin teman-teman di rumah juga ikut kepo ya. Sejarah dari Sanggar Putra Budaya itu gimana sih? Kok bisa nyampe turun-temurun dan berkembang sampai saat ini nih? Iya, jadi itu awalnya dari kakek, nenek gitu kan emang udah bergelut dengan dunia seni itu dari zaman dulu. Nah terus zaman dulu kan belum ada tuh kak sanggar seni gitu. Terus ya udah dibikin sama kakek sanggar seni di mana dulu ada karawitan juga, terus nari tradisional gitu. Dari kakek nurun ke cucu-cucunya. Nah terus ya sudah cucu-cucunya menjalankan tugas untuk ikut melestarikan karena ya kita punya tanggung jawab untuk itu gitu. Biar nggak punah gitu ya. Iya, apalagi zaman sekarang itu kesenian itu udah bisa dibilang terbengkalai di kalangan muda gitu kak. Nah dari Sanggar kakak tuh ada yang khas nggak sih? Mungkin ada tariannya atau apa? Ada kak, namanya tari babalu yang artinya aba-aba dahulu. Tari babalu itu diciptakan oleh Ibu Suningsih dari Sanggar Putra Budaya Batang yang menceritakan perjuangan para pahlawan kita untuk melawan para penjajah. Nah, jadi itu tuh dalam tariannya juga ada isyarat-isyarat khusus yang dilambangkan dengan jurus. Itu untuk mengelabui para penjajah agar mereka nggak tahu kita tuh sebenarnya lagi melakukan trik buat melawan gitu. Oh gitu. Dengan jurus-jurusnya itu. Nah tari ini juga udah sering ditampilkan kayak kalau ada acara-acara penting gitu di Kabupaten Batang. Boleh dipraktekin? Bisa dilihat di YouTube. Bercanda ya. Boleh dilihat di YouTube. Banyak kok, udah banyak tari babalu. Search aja udah banyak gitu. Nah kalau tari ini kan pasti kakak udah banyak nyetak prestasi-prestasi tuh. Tadi kan baru disebutin beberapa. Sebutin lebih banyak dong biar teman-teman di rumah juga tahu gitu. Iya, jadi kalau ya itu tadi nari ya. Terus dulu SD juga pernah jadi siswa prestasi. Sampai masuk koran kan. Emang hebat banget. Iya, terus di SMP juga sempat aktif jadi pengurus OSIS. Terus ikut lomba nari juga. Terus di SMA kemarin ikut FLS 2N juga. Nah tahun ini belum ada kebetulan. Jadi ya itu secuil prestasi saya masih sedikit sebenarnya. Buat pengalaman lah ya. Iya. Tapi itu udah hebat banget loh teman-teman langsung contoh. Nah kalau kan ini sibuk banget ya, latihan tari, ada forum anak juga, apalagi belajar kan. Gimana sih cara kakak buat bagi waktu biar semuanya tuh tertata gitu? Iya, kalau saya itu harus dijadwal kak. Kalau misal nggak dijadwal itu kayak bakal molor gitu. Apalagi aku anaknya yang santai tapi nanti bakal kepontal-pontal. Jadi aku perlu banget ada jadwal gitu. Misal pagi itu kan sekolah ya. Nah terus aku ada les juga. Terus kalau misalnya ada les ya udah aku les sekalian buat belajar. Kalau semuanya udah ya aku latihan gitu kak. Jadi tetap nyempetin waktu untuk latihan setiap hari. Betul. Terus kalau free main ya kak? Iya main tetap. Karena ya anak muda. Anak muda tuh jangan stres. Aduh betul. Semuanya tuh harus tertata tapi secara pelan-pelan. Betul. Terus nih, kakak ada nggak sih harapan buat kakak sendiri di tahun ini? Ya buat kedepannya lah ya. Ya, aku sebenarnya banyak menaruh harapan untuk diri aku sendiri karena ngerasa kayak
semakin gede tuh kayak apa ya, nggak yakin sama semuanya gitu loh Kak, kayak sering berpikiran yang enggak gitu pokoknya. Jadi harapannya semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik buat dari segi akhlak, segi penampilan, karena harus glow up and grow up di Indonesia itu. Betul. Apalagi sekarang kan tuntutan ya tau lah ya. Nah, tadi kan harapan untuk kakak sendiri ya. Kalau harapan untuk seni tari dan juga sangkarya kakak apa nih? Harapannya buat semua yang lagi melestarikan kesenian jangan bosen dan terus mengajak orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk ikut gitu loh Kak. Gitu. Jadi bareng-bareng untuk melestarikan. Soalnya seni itu mahal. Wow. Tuh, seni itu mahal ya. Nah, ini kan kakak, aduh, kak ini Jurnalaska kan emang kedatangan bintang tamu spesial banget ya. Kalau menurut kakak pertama kali datang ke Jurnalaska, apa sih tanggapan kakak tentang Jurnalaska? Jurnalaska itu pastinya mereka semua ramah-ramah ya, karena dari tadi saya datang juga udah langsung ketawa-ketawa. Apalagi pembinanya Pak Hayin itu ramah banget. Halo Pak Hayin. Ya gitu, keren sih. Udah kemarin kayaknya baru juara ya Kak. Aduh. Iya keren. Terus ada nggak tuh harapan buat Jurnalaska? Harapannya semoga makin sukses, Amin. makin rajin kontennya, dan jangan pernah menyerah gitu. Nah, terakhir nih kak ya, ada nggak sih motivasi buat teman di rumah? Oke, motivasi buat teman-teman di rumah itu harus tetap menjadi pribadi yang baik walaupun dunia itu jahat, dan jangan gampang menilai buruk kepada seseorang, jangan gampang menghakimi kepada seseorang kalau misal kalian nggak tahu dan nggak pernah ngobrol sama orang itu, paham nggak sih? Karena zaman sekarang itu ya Kak, yang terjadi itu sering banget terjadi bullying. Tapi tuh asal usulnya mereka cuma katanya dan katanya gitu. Apalagi dari sosmed ya kak, Iya, mereka itu lihat sering cuma banget di sosmed tanpa tahu kebenaran aslinya gitu loh. Dan yang di sosmed itu tuh cuma 15 detik. Sedangkan di dunia ini ada 24 jam ya Kak? Betul, bagus, setuju sih. Makasih banget ya Kak Ratu udah mau ngobrol sama aku di hari ini di episode spesial. Wah, Keren. habis ini mau kemana nih? Mau main sama kamu. Biasa 24/7. Oke, makasih ya. Iya Kak, sama-sama. Buat teman-teman di rumah juga makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.